Kembali lagi dalam video review Berto Grimlock. Langsung saja hari ini gue akan membahas masih Six Action Ultraman, tapi yang sekarang adalah Ultraman Leo. Jadi menariknya sih untuk line up ini berisi masa kecil gue ya. Jadi kan yang seperti gue bilang line upnya itu ada Taro, Leo, dan tiga ini juga sebenarnya Magma Seijin ini musuhnya Ultraman Leo sih kalau nggak salah. Menariknya sih line up ini berisi masa kecil gue, jadi gue mesen gitu loh dan gue suka. Nah ini jadi bentar, stand base nya tangkainya ketinggalan. Nah jadi untuk Ultraman Leo ini adalah Ultraman yang setelah pokoknya serialnya sih setelah Taro tayang sih kalau nggak salah inget. Kita akan masang aksesoris yang basicnya dulu. Nah, jadi yang seperti yang kalian bisa lihat, dia ada penampilannya seperti ini. Masih plastik merah dan mungkin kepalanya, kepalanya plastik abu-abu dicat silver dan merah. Jadi moldnya sih bagus, cukup nggak terlalu jauh dibanding dari aslinya. Jadi tanduknya pun seperti ini, bentuk mukanya juga seperti ini. Moldnya menarik, bahkan juga ini bukan sekedar cat yang di bolongan ini juga dicetak ke dalam terus baru dicat merah. Belakang juga ada. Terus dia karena sebenarnya kalau nggak salah ceritanya tuh Ultraman yang kayak dijadikan budak gitu loh di planet lain. Dia dari planet Leo apa ya namanya ya, planet apalah gitu. Jadi kalau makanya dia punya ini sih di sininya. Dia ada gelang di lengannya. Dan juga ya dia ada gelang lagi di pergelangan tangannya masing-masing. Gue justru baru inget kalau Leo punya itu. Nah untuk cat cukup faithful ke aslinya juga. Jadi yang ini dicat emas, yang gelang ini aslinya rantai sih ya, karena yang tadi gue bilang itu. Terus juga di sini gelangnya juga sama-sama silver biru glossy karena buat efek ya shiny glossy something gitu. Ini juga dicat. Terus ya ini logonya dia sih, ini signaturenya dia kalau nggak salah. Dan yang untuk yang cat tadi juga ini, jadi pertama dicat silver terus atau sebaliknya ya? Merahnya kelihatannya agak beda sih, sehingga kayaknya mungkin emang dicat sih. Jadi ditumpuk silver baru dicat merah lagi, tidak praktis. Dan juga anehnya sih kalau yang gue bilang itu biasanya 666 itu biasanya dicat bagian depan, ini malah justru ini dicat loh yang bagian belakang kepalanya. Aneh tapi nggak mengganggu banget, cuman ajaib aja kok bisa ya. Artikulasi masih sama, nggak terlalu perlu gue bahas juga. Tidak ada kekurangan tapi tidak ada kelebihan, maksudnya nggak ada yang diganti-ganti banget artikulasinya. Dan untuk aksesoris menariknya adalah Leo dapat tangannya bukan tangan yang kayak begini. Leo itu dapat tangan terbuka, open palm. Tapi juga menariknya dia dapat ini juga nih, aksesorisnya untuk tangan untuk memegang nunchakunya. Jadi Leo itu Ultraman yang base-nya martial arts ya, bela diri. Jadi dia tuh kayak seinget gue ya, risetnya gue di YouTube juga, dia kayaknya tuh nggak punya senjata sinar gitu loh. Dia senjatanya ada dua, nunchaku dan tendangan dari langit, apalah namanya itu. Pokoknya dia ada jurus tendangan kayak Rider Kick tapi raksasa, kayak Ultraman J lah ya, tapi Ultraman Leo mendahului gitu. Jadi kita bisa langsung pasang. Nunchakunya dari PVC, plastik lunak gitu. Terus untuk tangan pasangannya juga ini. Jadi Ultraman itu rada-rada kungfu gitu ya. Ya pokoknya seni bela diri lah. Gue nggak inget sama sekali apakah dia berteriak gitu apa enggak, tapi intinya ya dia Ultraman yang rada-rada breaking the rules dikit lah. Tapi keren sih, gue jujur aja lupa inget kalau Ultraman Leo tuh punya nunchaku. Dan terus apa lagi yang mau gue posain? Oh iya, ini yang tadi gue bilang dia juga karena untungnya 666 dapetin stand base, jadi dia tuh bisa tendangan juga sih, tendangan dari langit gitu. Ya gue juga
Gue gak baru ngehnya tuh pas nonton Ultraman Zero sih, filmnya Ultraman Zero yang pertama. Jadi ternyata dia tuh ya kayak Kamen Rider gitu loh, dia punya tendangan dari langit. Wow, gue baru tahu kalau pivotnya bisa bergerak sejauh ini, apa karena nggak ada armor ya. Nah, bisa kalian lihat, fokus, dia tuh entah kenapa pergerakannya kayak lebih jauh gitu loh dari Kamen Rider. Mungkin kayaknya karena dia nggak ada ini sih, apa, nggak ada apa, armor dada gitu loh, nggak ada armor dada sama belt. Kalau Kamen Rider agak-agak terbatas ya karena itu. Ya setidaknya gue belajar hal lain lagi. Dan ya kalian supaya tahu juga sih, ternyata gue baru ngeh aja kalau setelah gue utak-atik sebelum gue nge-review ini, gue baru tahu kalau yang Ultraman itu agak lebih lega gerakannya, gerakan ab crunch-nya itu, otot perutnya. Ah. Jadi seperti yang kalian bisa lihat ini, gue nggak tahu ya apakah itu dulu karena persaingan antar serial TV apa gimana, tapi mengejutkan aja kalau Ultraman Taro punya jurus kayak begini, dan gue pun nggak inget padahal dulu ini tontonan gue tiap hari apa gitu di SCTV. Inget banget gue Ultraman Leo tuh tayangnya di SCTV, menarik gitu loh. Aduh, bener-bener deh masa kecil. Ya bahkan yang kayak yang Taro tadi juga kalau nggak salah dulu tayangnya di SCTV. Ya entah bener apa enggak, tapi seingat gue sih seharusnya sih SCTV. Jadi ya ini sih 66. Bentar, fokus. Ya jadi inilah sekian untuk review gue kali ini, 66 Action Ultraman Leo. Sampai jumpa di video berikutnya.